yang ada di depan ini ya. Tapi sebelum Wapres ini kita berikan dulu lah untuk sesi tanya jawab kepada narasumber 3 pertanyaan terlebih dahulu. Sebutkan nama, sebutkan dari mana UMKM dan ke arah siapa yang mau dipertanyakan. Ke dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas kadin atau ke Bank Riau. Kita buka satu sesi pertanyaan. Sesi pertama waktu ya Bu ya. Silakan Bu ya, langsung Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami, produk saya Amita. Saya memproduksi barang-barang daur ulang, yaitu pengulangan dari sampah. Saya kebetulan ada mau center oleh pihak silakan udah buatkan barangnya, buatkan barangnya itu udah makanin ya. Barangnya saya boleh makanin. Dari daur ulang. Dari sampah-sampah sumbangkan yang kecantiknya. Keren. Bisa buat ke depan Bunda Bu. Urutan saya dipamerkan atau diberikan? dan saya mencari uang. Penjualan. Silakan Ibu pertanyaannya Bu. Pertanyaannya pula. Kita vaksin kapan barangnya? Pertanyaannya? Pertanyaannya pertama untuk Bu Binda. Tadi Bu Binda bilang kalau dari strateginya tadi ada itu pembinaan usaha bagi mikro. Kebetulan usaha kami yang saya mewakili dari Kraft, kebanyakan sering kami ikuti pelatihan kemasan untuk kemasan. Kayaknya yang diperhatikan yang terutama yang bagian makanan. Sementara kami Kraft, kami belum ada punya kemasan seperti yang dikatakan Bapak Wan, yang kemasan itu mahal kalau kemasan. Contoh yang tas ini kemasannya memang gak mahal Bu ya, cantik. Alhamdulillah produk saya Bu ini sudah dapat penghargaan gubernur dan ya. Tapi kekurangan saya Bu, kemasannya belum cantik. Belum cantik. Baik, pertanyaannya langsung kepada Ibu Binda ya. Ya Bu yang bertanya satu ke Bapak Pak Zulfat, Bapak kami kenal kerajinan, kami perlu kenal pendampingan Pak. Kami ingin ada pendampingan khusus yang kerajinan. Siapa tahu untuk kedepannya ada kegiatan, kami mohon yang kerajinan tolong dipresentasikan. Apalagi kemarin kami kan baru pelatihan majun. Bapak masih ingat? Kami berharap kemarin itu ada kelanjutannya Pak. Ya itulah pertanyaan kami ingin ada kelanjutannya. Jadi ini pertanyaannya Bunda. Untuk mengadakan apa pelatihan kemasan untuk Perhatiannya lagi. Berarti Bunda mengatakan jangan hanya kuliner saja yang diperhatikan. Baik, setuju Bunda Go? Setuju Bunda Go? Pelatihan maju kemarin yang ini juga limbah sebenarnya. Kita sampai saat ini masih berproses karena keterbatasan bahan baku Bu. Bahkan kami sudah siapkan mesin. Bahan baku untuk jadi majun itu tidak ada. Pasarnya kami sudah siapkan juga. Pasca pelatihan kemarin yang kita lakukan sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, itu kita laksanakan pembukaan pelatihannya hari Jumat pagi. Jumat siang jam 2 orderan sudah masuk 500 kilo per bulan, tapi bahan baku nggak ada. Nah ini juga perlu menjadi pemikiran, mungkin tahun-tahun UMKM yang lain ada referensi untuk stok kain majun, sehingga pelatihan yang kita lakukan kemarin 10 orang bisa terlaksana. Kami sudah coba lakukan pencarian ini, tapi tentunya sampai saat ini belum dapat. Kalau ada dari ibu-ibu silakan sampaikan ke kami. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari dinas, pertanyaan Ibu tadi kan menyatakan kenapa sih di kerajinan kok tidak muncul ya untuk melakukan pembinaan dan pelatihannya. Kenapa harus produk makanan yang banyak? Dan alhamdulillah Ibu, kita di rumah ini kayaknya lebih banyak usahanya produk makanan.
Rumah BUMN, itu kami mau melaksanakan untuk pelatihan bagaimana untuk kelanjutan lidi sawit yang kedua. Kenapa? Di Bagan Siapiati itu lidi sawit sudah terbentuk kerajinan untuk pembuatan tempat tisu. Terus ada pembuatan tas, udah meningkat gitu ya pelatihannya. Sedangkan yang kita masih pelatihan lidi sawit yang masih yang pertama itu pembuatan piring. Alhamdulillah lidi sawit kita juga yang dari piring itu udah terkenal di mana-mana. Kalau terhadap yang bukunya itu baru satu gitu Bu. Jadi kami kalau bisa ada beberapa orang baru bisa kita bentuk pelatihannya. Tapi kalau secara pribadi nanti langsung aja ke dinas, nanti kita bantu secara langsung aja Bu. Tapi kalau untuk pelatihan kita juga anggaran kita lumayan alhamdulillah. Jadi kita pakai swadaya. Biasanya kami dengan kelompok-kelompok seperti ini ya Bu, yang kami minta bantuannya untuk kami bisa menerapkan. Tapi kalau untuk langsung itu kami belum ada ya. Memang kalau terhadap kerajinan baru yang kita munculkan itu baru lidi sawit. Kita coba itu bekerja sama dengan RD. Tapi kalau ini harus berkelompok Bu. Kalau bisa ada kelompoknya nanti usulkan ke kami, nanti kami coba bantu. Itu dia dapat kami sampaikan. Baik, Ibu, jelas ya Bu ya, Bu Ami tadi, kalau tadi mau mengharapkan ada pembinaan dari Dinas UMKM untuk kerajinan tangan itu harus berkelompok, jangan pribadi seseorang. Ya bukan lebih ya. Langsung aja ke dinas, koordinasi ke Dinas UMKM langsung. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi. Oke, itu bisa mewakili untuk Dinas Perdagangan dan dari yang muda Riau. Ya? Yang muda ya, Ibu dari Dinas Perdagangan dan dari Riau. Silakan, jadi dapat semua nih narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Reza, usaha saya olah keliling dulu. Masih pemula sih kalau dibilang bukan kayaknya belum banyak macam baru. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana saya masih mengurus PRT, sempat mengurus PRT dan dipanggil dalam keadaan dinas dan kesehatan. Untuk tahap selanjutnya apa yang saya lakukan? Saya mendapatkan izin PRT, halal dan BPOM. Dan saya terima kasih. Sudah. Jadi kalau sudah penyuluhan nanti ada sejenis surat dari Dinas Kesehatan. Itu yang dipegang nanti yang keluar nomor PIRT-nya itu. Ada nomor PIRT-nya. Belum dapat. Kalau belum dapat Ibu tindak lanjutnya langsung ke Dinas Kesehatan Bu. Karena kami juga pernah mencoba mengambil berkas-berkas dari Ibu, karena kan kami juga tahu ya Bu, jauh ya dari Dinas Kesehatan itu jauh. Kami udah coba tapi kayaknya nggak bisa Bu. Jadi harus pelaku usaha sendiri yang mengambil ke Dinas Kesehatan. Berarti kita yang harus lebih proaktif ya Bu ya. Gitu ya Bu. Harus kita yang lebih proaktif ya. Iya. Ya, baik Jadi ya. mereka mintanya kalau Dinas Kesehatan itu pelaku usahanya langsung yang sana. Baik. Kemarin kita udah coba juga melalui penyuluh kita untuk mengambil syarat-syarat dari pelaku usaha ini, tapi kayaknya nggak bisa. Ya, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya untuk yang mewakili untuk pertanyaan ke Dinas Perdagangan dan Bank Riau. Ibu, ada ini pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal dari UMKM Kelurahan Basilan Baru. Usaha saya sekarang ini berhidroponik. Yang jadi saya pertanyaan ini kan Pak, saya ini Kelurahan Basilan Baru, terlalu jauh. Saya ingin usahakan hidroponik itu gimana pemasarannya gitu Pak, untuk keluar ke kota Dumai. Terus ada lagi saya rencanakan menanam
perdagangan ya. Oke, lanjut aja ya Pak ya. Saya mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari izin kesehatan kepada Bu Wanda. Terima kasih Ibu dari Basilam baru terkait produksinya hidroponik. Kalau kita bicara pemasaran ini fleksibel sifatnya, bisa dari bantuan pemerintah maupun diri sendiri. Kalau dari bantuan pemerintah itu biasanya kami mendata. Kami sudah melakukan pendataan, meminta data-data terkait dengan pelaku usaha. Kalau di kita ini UMKM masih identik dengan kuliner, jadi harus ada pencerahan dulu. UMKM ini bukan hanya kuliner. Contohnya klasifikasi pertanian, perkebunan, perikanan. Banyak sih hasil-hasil pertanian yang diekspor ke Malaysia. Cuma petani ini bingung, mereka mau menjualnya kemana? Ke pasar kah? Atau kepada pengumpul? Biasanya produk-produk pertanian seperti sayur-sayuran ini dikumpul oleh pengumpul. Kalau di kami istilahnya trader. Trader inilah yang mencari produk-produk pertanian, produk-produk hasil perkebunan. Kita punya satu orang trader yang baru selesai melakukan registrasi untuk pengurusan ekspor, namanya Pak Amri. Pak Amri ini dia orang Purnama, mencari produk-produk pertanian yang bisa diekspor ke Malaysia. Jadi artinya ibu bisa jumpa Pak Amri atau ibu bisa langsung datang ke Dinas Perdagangan. Nah, terkait dengan ekspor, biasanya orang awam tak mengerti untuk mengurusi dokumen ekspor seperti apa. Pasti ribet, pemikiran awalnya pasti susah. Untuk mengurus ekspor itu syaratnya cuma dua, NPWP sama NIP. Terus supaya bisa ekspor, ibu produksi apa? Contohnya hortikultura, hasil produk pertanian, talas, keladi. Ekspornya kemana? Kami bisa bantu. Biasanya dieksporkan ke Malaysia. Pengumpulnya ada Bu di Sungai Dumai, namanya Pak Handoko. Kami bisa pertemukan dengan dia karena dia orang yang dipercaya oleh buyer Malaysia, pembeli dari Malaysia. Ataupun kita bisa kolaborasi dengan Pak Julpan dari Kadin yang bisa memfasilitasi produk ibu untuk dijual ke Malaysia. Cuman masalah yang kedua, bicara keberlangsungan Bu, keberlangsungan dari produk yang dihasilkan. Biasanya orang tak sanggup bayar kalau tidak continue, mereka tidak akan buat perjanjian kerjasama. Terus masalah berikutnya adalah kuantitas. Berapa ton yang ibu hasilkan? Kalau bicara ton, dah kami mundur aja lah Pak, kami hasil cuma dalam kilo. Kalau bicara ratusan ton, karena kapal itu Bu, bisa berlayar, satu trip itu minimal 100 ton. Nah kalau yang ibu hasilkan dalam puluhan kilo, itu biaya yang bisa dibawa ke Malaysia itu lewat kargo. Nah kalau lewat kargo biasanya biayanya mahal. Kalau lewat transportasi laut umum biayanya lebih murah, tapi kuantitasnya, jumlahnya harus mencapai ratusan ton. Nah untuk itu kami berpikir lagi bagaimana Pak petani kita ini terfasilitasi.
kami koordinasi Bu ke Dinas Pertanian Perkebunan. Mana petani-petani kita yang layak untuk diangkat atau diekspor produk hasil bumi rumah ini ke Malaysia. Karena begini Bu, masalah pandemi COVID-19 ini menyebabkan produksi pangan di luar negeri menurun. Sekarang ini 2023 banyak negara luar itu mencari produk-produk pangan untuk kebutuhan masyarakatnya sendiri. Sementara kita untuk kebutuhan pangan itu masih antara bisa ekspor dan bisa tidak ekspor. Karena pemerintah memikirkan rakyatnya, melarang ekspor, padahal itu produk yang diminati oleh pasar luar. Karena kan harus tersedia dulu, contohnya minyak goreng. Kalau kita memikirkan nilai tinggi, ekspor terus, kebutuhan lokal tidak terpenuhi. Harga naik, masyarakat susah. Nah, balik lagi terkait dengan bagaimana produk ibu harus dikenalkan oleh masyarakat. Ya mungkin inilah yang menjadi tupoksi kami. Ya, ibu bisa langsung datang ke kami, atau ibu bisa datang ke yang terdekat lah, Pak Lurah atau Pak Camatnya, minta hubungkan saya dengan Dinas Perdagangan. Kalau ibu merasa jauh, karena kan dari Basilam, biasanya kan orang-orang petani ini kan dari Dumai pinggiran, jarang yang di kota. Bisa Bu dari minta bantu lurahnya Bu untuk menghubungkan ibu ke Dinas Perdagangan. Nanti kami yang akan datang mengunjungi ibu. Atau bisa jumpa Pak Dirban, atau kita manfaatkanlah koneksi-koneksi yang bisa menghubungkan ibu dengan kami. Nanti akan kami berikan pengetahuan tentang ekspor. Untuk 2022 kami sendiri Bu dari Dinas Perdagangan itu sedikit merasa kecewa dengan UMKM Dumai. Kita ada program ekspor coaching yang ditawarkan oleh provinsi selama 1 tahun, pendampingan bagaimana UMKM itu bisa ekspor. Setelah kami surati, satu pun tak ada yang minat. Karena berbicara kualitas dan kuantitas. Kalau bicara dokumen ekspor, kami siap mendampingi bagaimana mendapatkan NPWP ini. Bahkan kami sudah membentuk tim fasilitasi ekspor yang anggotanya itu lintas sektoral, baik dari bea cukai, KSOP, Kadin, imigrasi, karantina pertanian, perkebunan, perikanan, dinas UMKM, dinas kesehatan yang mengurus PDRT. Jadi kami sudah ada tim yang mungkin tahun depan akan kami bentuk lagi. Inilah tujuan tim itu mencari. Kami sudah melakukan kunjungan lapangan sebanyak lebih kurang 50 kali mencari pelaku usaha UMKM. Rata-rata masalahnya Pak, kami kalau bicara kualitas kami mundur Pak. Tapi Bu, kita punya trik. Ibu kan menghasilkan produk yang sama dengan kawan-kawan yang lain. Bisa kita ajak, ya kan? Jadi kalau berkaitan dengan wadah koperasi, mungkin Ibu Binda yang bisa jawab kan? Nah mungkin solusi yang saya berikan kepada Ibu, yang pertama Ibu harus sering mencari informasi yang terdekat lah, tak usah jauh ke kantor kami, ke kantor lurah aja Bu. Ibu sampaikan, minta fasilitasi orang Dinas Perdagangan jumpa saya. Kami bersedia menjumpai. Bapak Dinas Pak Barat, Bagaimana ibu yang dari Basilam? Ibu dari Basilam sudah dipahami Bu? Bu, boleh saya tambah ya? Kayaknya ibu enggak sampai ke ekspor kayaknya kan? Masih dalam lingkungan pemerintah daerah kita ya, daerah kita. Jadi solusi utama ibu adalah
pandai bermain di online, Facebook, WA, Instagram. Itu untuk mempromosi Bu. Dan bisa juga masuk dari kami punya kelompok UMKM, namanya ada WA-nya juga. Ibu juga bisa promosi di situ, dan ibu juga bisa titip usaha ibu di Dekranasda. Nah, itu salah satu yang kami bisa bantu ibu. Nah, terhadap izin yang ibu miliki, ibu mau usaha ibu kan keripik bayam ya Bu ya. Keripik bayam itu hanya butuh PIRT dan halal. Jadi adanya PIRT, adanya halal, itu ibu udah cukup. Ibu ini kan buat di plastik ibu PIRT-nya nomor berapa, terus ada sertifikat halalnya. Jadi itu aja yang ibu urus dulu. Ibu bisa minta bantuan dari kami. Nanti penyuluh lapangan ibu tuh yang dari Sungai Sembilan siapa ya? Ibu yang Sungai Sembilan siapa? Sungai Sembilan. Kenal sama Pak Raffi nggak? Pak Raffi. Nah, ibu nanti koordinasinya sama Pak Raffi. Kebetulan penyuluh lapangan kita yang khusus di Kecamatan Sungai Sembilan itu Pak Raffi. Jadi ibu juga bisa bantu melalui halalnya juga mereka. Nanti insya Allah kita bantu Bu, nggak ada yang tidak kita bantu. Kalau misalnya tidak ada yang mau membantu, tolong laporkan ke kami. Tapi kalau saya rasa adik saya insya Allah dia mau membantu. Artinya kita yang harus lebih proaktif Bu ya. Iya, jadi datang aja ke kantor kami Bu, insya Allah kami pasti membantu, tidak ada biaya di sana. Cuman takutnya itu aja, tak kenal maka tak sayang. Itu aja. Jadi datang aja ke kami welcome. Oke, itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau diapakan nggak cukup waktu ini nampaknya. Masih banyak pertanyaan Bunda-bunda. Masih banyak pertanyaan. Tapi kita tahan ya, kita tunggu lagi sampai kapan. Kalau mau bertanya silakan datang ke kantor Pak Kadin, ke Jalan Air Bersih. Sudah waktunya sudah tepat sekali. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Linda yang sudah memaparkan materinya untuk kita, kemudian kepada Pak Sudirman, Pak Adha dan Pak Dufan, teman-teman dari pelaku bisnis, pelaku UMKM yang ada di Kota Dumai. Pertemuan hari ini sangat bermanfaat, semoga menjadi value bagi kita untuk tahun kedepannya. Jadi sebenarnya ibu-ibu, kita yang mungkin kurang proaktif, tahun ini pemerintah mengucurkan dana untuk UMKM itu 373 triliun untuk 64 juta pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana itu udah ada yang tahu nih, ya Pak ya? Mungkin ada yang tahu. Iya, mungkin ada yang tahu. Tahun depan nih, jadi jangan tidur lagi. Ayo bangkit. Bisa menunjukkan sampai 500 juta. Itu dengan bunga yang juga sangat murah, saya pikir. Jadi kita yang harus lebih bisa mengimprove diri kita, bagaimana kita bisa berkembang dan lebih maju. Mungkin dari saya itu saja Ibu. Betul sekali, tidak salah. Sekarang ini cuma satu, minimal UMKM yang ada di 7 kecamatan Kota Dumai, semangat, buka mata, buka hati, jumpai mereka. Itu cara satu-satunya. Oke, kami minta kesediaan daripada narasumber untuk berdiri di depan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC kami serahkan lagi kepada